penyederhanaan struktur organisasi sudah semuanya. Tepuk tangan dong. Selamat ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah semua melaksanakan penyederhanaan struktur. Nah, sekarang kita ini tinggal melaksanakan sistem kerjanya saja. Memang banyak terkait dengan penyetaraan jabatan, tapi karena ranah kami adalah terkait dengan kelembagaan, makanya nanti kita ini kan terkait dengan sistem kerjanya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini ada 5 prioritas tadi disampaikan. Di mana letak penyederhanaan birokrasi? Ini termasuk prioritas kerja yang keempat. Nah, filosofinya sendiri di slide selanjutnya ya, karena ini waktunya cepat. Nah, filosofi penyederhanaan birokrasi ini dimulai dari adanya efisiensi dan efektivitas. Kenapa dari 5 layer menjadi 2 layer? Karena orang ingin cepat pengambilan keputusannya. Bayangkan kalau mulai berjenjang kemudian ini. Tapi ini masa lalu Pak. Sekarang kita sudah melakukan penyederhanaan struktur organisasi semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan adaptabilitas dan agilitas. Artinya kelincahan. Organisasi yang lincah, yang agile tadi. Nah, kemudian profesionalisme, akuntabilitas, jadi juga terukur ya, karena diganti oleh jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi, keahlian dan keterampilan, makanya jauh lebih mempunyai profesional lebih terjaga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan pola pikir. Dulu Bapak Ibu sekalian mungkin yang administrator ya, atau mungkin pimpinan pratama ya, administrator itu kita masih bisa melakukan dispo aja ya, disposisi. Nah ini pola pikir ini nanti kita rubah karena dia harus mengelola suatu tim. Tim apa saja? Itu tim yang ada sesuai dengan perjanjian kinerja yang ada dalam Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk pelayanan publik yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini cepat mengambil keputusan, Bapak Ibu sekalian ini lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya, otomatis keputusan lebih cepat diambil. Nah, ada 3 tahap selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, tahapan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ada 3 tadi, mulai penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, terakhir adalah sistem kerja. Nah, penyesuaiannya semua ini sudah ada dasar hukumnya. Semua mulai dari Permenpan 25 terkait dengan penyederhanaan struktur, 17 terkait dengan penyetaraan jabatannya, dan Permenpan 7 terkait dengan sistem kerja. Bahkan sampai penilaian kinerjanya Bapak Ibu. Di sistem kerja itu tidak akan ada artinya kalau tidak dinilai. Ada di dalam Permen 6. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini kita lihat ini yang masuk di RB, yang ada dinilai Bapak Ibu sekalian. Nah ini mohon agak serius sedikit nih, ya, karena mungkin kita sudah mempunyai jumlah struktur yang disederhanakan. Kita coba cek di SE 15 ya, jadi ada SE 15 yang nanti akan digunakan lagi untuk penilaian di tahun ini. Makanya Bapak Ibu tadi dibagikan username sama password. Tujuannya apa? Bapak Ibu untuk mengisi ini. Mengisi jumlah A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini semua ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa setelah ini setelah paparan nanti Bapak Ibu kita silakan mau kucing klinik, bawa datanya masing-masing, nanti konsultasi supaya apa? Supaya nilainya benar-benar Pak. Kalau memang sudah melaksanakan nilainya bisa 100%. Atau mungkin harusnya masih bisa dipertahankan ya, masih bisa menjadi struktural, tapi Bapak Ibu jadikan fungsional, nanti nilainya bisa lebih dari 100 kalau seperti itu. Karena rumusnya memang demikian ya. Jadi jumlah struktur yang sebelum penyederhanaan, setelah penyederhanaan, dan struktur yang dikecualikan. Nah, struktur yang dikecualikan ini nanti bisa dikonsultasikan. Ini semua ada di dalam Permen 25 pengecualiannya. Nah, kemudian selain penyederhanaan struktur, ada satu lagi yang kita ukur yaitu sistem kerja.
Nah, sistem kerja ini ada 5 kategori ya, mulai yang sudah menetapkan, kemudian menetapkan sistem kerja tapi belum menerapkan squad team, yang masih draft, hanya sosialisasi, atau bahkan yang belum melakukan PSO ya, penyederhanaan struktur organisasi. Ini nanti nilai-nilai ini akan kita, ini Bapak Ibu sendiri, kita hanya melakukan validasi. Nanti Bapak Ibu sendiri yang mengisi nilai-nilai ini. Nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C, termasuk nilai sistem kerjanya. Nah, ini ya, mungkin ini saja.